Please stop, berhenti pakai Meta Ads kalau teman-teman semua belum ngerti tentang teori dasar ini. Daripada boncos terus, mau sampai kapan? Yuk belajar. So welcome to day 20 part 2 of the Day Digital Product Blueprint. Dimana hari ini gue akan ngebahas tentang teori Meta Ads yang bisa teman-teman pakai untuk berjualan produk digital. Supaya bisa cepat laku dan juga nggak boncos lagi. Oke, so seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Jadi halo Sobat Kreator, selamat kamu sudah sampai di day 20 part 2. Kamu sudah memiliki produk yang bervalidasi, yang sudah divalidasi, landing page yang siap, dan juga sekarang waktunya menyalakan mesin pertumbuhan lewat Meta Ads. Nah, banyak pemula yang gagal karena mereka asal menekan tombol boost post tanpa strategi yang jelas. Akibatnya, uang habis tapi penjualannya nol alias boncos. Mempelajari struktur Meta Ads secara mendalam adalah cara kita membangun fondasi bisnis yang kuat agar targeting yang akurat, memastikan iklanmu sampai ke orang yang benar-benar butuh. Yang kedua adalah budgetnya terkontrol. Kamu tahu persis kemana setiap rupiah yang kamu keluarkan pergi dan bisa mengaturnya mulai dari biaya sekecil harga kopi. Yang ketiga adalah hasilnya terukur. Kamu bisa melihat dengan jelas mana iklan yang menghasilkan cuan dan mana yang harus diperbaiki atau dimatikan, kayak gitu ya. Jadi mana yang harus dinyalain iklannya, mana yang harus dimatiin, itu semuanya kita tahu kalau kita ngerti atau memahami tentang konsep yang disebut sebagai struktur Meta Ads gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita menganalogikannya, ibaratnya kalau kita mau mempelajari tentang konsep Meta Ads ini, nah struktur Meta Ads ini atau bagian dari teori-teori atau konsep-konsep Meta Ads ini ibaratnya kayak kita mau membangun sebuah rumah. Kalau tiba-tiba lu diajarin tentang nih cara bikin rumah begini, cara masang genteng begini gitu kan, cara masang pintu begini, cara masang cara ngecat begini, tanpa lu tahu cara membuat tanpa lu memahami tentang fondasinya tuh seperti apa gitu kan, cara bikin rumah nggak goyang tuh seperti apa, bla bla blanya gitu kan, strukturnya seperti apa, rumah yang bagus biar nggak panas segala macam, rumah lu akan bisa cepet jadi boncos atau ya rugi pembangunannya, atau bisa juga kalau baru ketiup angin jebret langsung hancur rumahnya kayak gitu. Jadi memahami tentang suatu konsep tertentu gitu ya, terutama spesifiknya di Meta Ads itu, terutama fondasinya itu adalah sesuatu hal yang paling penting gitu ya. Jadi teman-teman harus pelajarin juga nih gitu kan, fondasinya, jangan cuman yang penting mau cuannya doang gitu, tapi mempelajari fondasinya juga penting juga untuk bisa ya gitu ya, bangun rumah yang bagus dan bisa cuan tuh kayak gitu. Nah, di sini salah satu konsep yang paling penting adalah teman-teman mempelajari yang namanya adalah konsep hierarki iklan gitu ya. Teman, gue nggak akan bahas secara detail di sini, itu masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreator viral. Nanti gue akan tunjukin snippet-snippetnya aja gitu ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan buat teman ya. Jadi pernahkah kamu mencoba fitur boost post sebelumnya? Bagaimana hasilnya menurutmu? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau justru terasa seperti kayak cuman bakar duit doang gitu ya? Nah, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sebenarnya boost post itu nggak masalah ya. Yang penting adalah pada saat misalnya teman-teman baru pertama kali gitu kan launching produknya, terus melakukan boost post segala macam beberapa hari, terus habis itu udah. Tapi kalau secara terus menerus gitu, targetingnya nggak jelas segala macam, itu teman-teman akan bermasalah gitu ya. Ya jadi cuman tahu doang, udah boost ya banyak viewsnya segala macam, tapi penjualannya nggak laku-laku segala macam, nggak ada yang beli kayak gitu ya. Jadi pastikan adalah teman-teman menggunakan Meta Ads cara yang benar gitu. Jangan cuman pakai boost post doang gitu ya. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk lanjut ke materi berikutnya, itu adalah hierarki iklan Meta, the foundations. Ini adalah sesuatu hal atau pengetahuan yang teman-teman harus banget tahu dan harus banget ngerti ya. Jadi kayak gitu. Ini namanya adalah hierarki iklan Facebook. Dari mulai Facebook Business Manager atau BM, ada Facebook Ads Manager atau AM, ada Ad Account AC, ada campaign, ada ad set, ada juga kreatif mati. Itu apaan semua gitu kan ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk produk digital kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Kita harus mengikuti hierarki resmi dari Meta agar setiap rupiah yang Anda keluarkan bekerja secara maksimal. Nah, di sini mungkin kalau bagian atasnya gua akan jelasin secara detail. Nah, di sini ya, di bagian bawahnya aja nih. Di sini level 1 adalah level campaign. Jadi biasanya kita potongnya di bagian sini nih ya, level ad account-nya aja gitu kan. Jadi kalau level 1 campaign itu adalah fungsi untuk bisa memilih satu tujuan utama iklan. Misinya adalah mau jualan atau mau kenalan. Jadi sebenarnya ini gue udah bahas juga ya. Kalau campaign ini tuh bagaimana cara bisa mendesain campaign yang bagus, terus juga bagaimana caranya suatu pembeli itu bisa dari mulai dari nggak tahu sampai kemudian mau beli gitu kan. Itu adalah namanya sales funnel. Di dalamnya ada teknik-tekniknya macam-macam, itu semua lengkap di dalam kursus gue namanya ada kreator viral. Kalau teman-teman tarik lagi itu bisa beli di sana. Jadi kayak gitu. Itu level 1 hierarki iklan adalah campaign. Level 2 hierarki iklan adalah ad set. Itu adalah mengatur siapa dan di mana iklan tersebut muncul. Nah, kemudian di sinilah kemudian kita bisa menentukan targetnya
targetingnya, siapa sih yang kemudian kita mau jadikan sebagai penonton, audiensnya tuh siapa, itu kita bisa tentukan di ad set di sini. Lalu kemudian level 3 adalah ad, yaitu adalah atau bisa disebut sebagai kreatif. Itu adalah membuat gambar, video, teks, carousel yang dilihat orang. Konten apa yang mereka lihat di gitu kan pada saat iklan itu muncul, entah itu di HP, di komputer, di desktop, terserah mau di mana aja kayak gitu ya itu. Terus habis itu berikutnya level campaign, apa misi Anda, itu di sini harus Anda menentukan satu tujuan akhir untuk kreator. Ya, langsung mengajak orang untuk bisa beli produk digital kamu, ebook atau template di landing page, leads, atau mengumpulkan data calon pembeli WA email untuk diajak ngobrol dulu sebelum kemudian jualan. Ini nggak ada salah nggak ada bener ya. Kalau misalnya ini biasanya cocok langsung beli, itu biasanya cocok untuk B2B business atau B2C, business to customer, orang yang berjualan produknya itu harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya berjualan produk yang harganya jutaan segala macam bla bla bla, itu cara mengiklannya pun beda gitu ya. Jadi sistemnya adalah sistem leads. Jadi lu tertarik mau isi form, nanti diajak ngobrol sama salesnya secara langsung. Ini Pak, begini, lu mau beli rumah, nggak mungkin nggak langsung beli cash rumah begitu kan, enggak kan. Lu biasanya kalau kayak gitu kan, oh Pak tertarik ini, minta nomor teleponnya Pak, nanti ditelepon, kayak gitu. Itu caranya ya. Jadi kayak gitu, tergantung ya, ini B2C atau ini biasanya tuh B2B yang harganya tuh lebih mahal, biasanya kayak gitu caranya. Itu B, level ad set, mencari jodoh produk kamu. Di level ini Anda bertugas menentukan kriteria calon pembeli. Yang pertama adalah targeting, pilih lokasinya, misalnya Indonesia, umur, minat dan seterusnya, placementnya di mana, dan juga budget iklannya kira-kira berapa. Nah ini kemudian teman-teman bisa ngeset semua itu di dalam bagian ad set atau bagian yang iklan tengahnya. Nah cuman kalau misalnya sekarang itu Facebook atau Meta itu udah cukup pintar sih ya. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan ini atau melakukan targeting secara manual. Kita tinggal pakai aja Advantage Plus kalau nggak salah, itu namanya fiturnya atau opsinya untuk bisa ngejalanin iklan teman-teman secara algoritmik gitu ya. Jadi dia akan belajar sendiri. Semakin banyak iklan ini dilihat sama orang dan semakin lama iklan ini berjalan, semakin tahu si Meta Ads ini kira-kira nih kontennya tentang apa dan kira-kira yang cocok nih dimunculkan ke orang-orang yang seperti apa, target audiensnya siapa, itu bisa dinyalain itu ya, fitur AI itu ya. So, habis itu berikutnya di sini ada C level ad, itu adalah wajah bisnis Anda. Ini adalah apa yang muncul di layar HP orang lain. Komponennya terdiri dari visual, gambar atau video yang menarik perhatian dalam 3 detik, yaitu adalah bagaimana cara kita bisa mendesain hook ya. Jadi belajar bikin konten bukan cuman bagaimana caranya kita untuk bisa viral doang ya, tapi untuk bisa kita berjualan di ad atau bikin iklan itu juga penting gitu, belajar tentang cara konten gitu. Nah ini salah satunya ya, ini juga pernah dibahas ya. Jadi ada satu buku namanya Hook Point yang ngebahas tentang bagaimana cara kita bisa stopping attention seseorang untuk mau ngeklik iklan atau nonton konten kita sampai habis kayak gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya teman-teman bikin iklan gitu ya, hooknya itu udah paling gila, harus banget belajar tentang hook ya. Bukan cuma kalau konten orang nggak suka ya udah gitu kan, tapi kalau misalnya iklan orang nggak suka sama iklannya, ya lu rugi, lu boncos karena lu bayar di situ kan, lu bayar ke Meta untuk bisa produk lu tuh dipromosikan. Kalau lu bikin hooknya nggak jelas gitu, ngasal-ngasal, nggak beres gitu kan, ya udah lu berantakan. Nah ini salah satu bukunya namanya adalah Hook Point untuk bisa teman-teman pelajarin, atau teman-teman bisa menggunakan salah satu AI tools yang namanya adalah Viral Hook Architect yang bisa dipakai untuk bisa bikin hook yang bagus untuk iklan teman-teman kayak gitu ya. Nah itu udah masuk juga salah satu toolsnya ke dalam kursus gue yang namanya ada Kreator Viral. Di sana itu lengkap toolsnya udah ada gitu ya gitu. Jadi pastikan adalah pada saat membuat gitu, itu hooknya juga 3 detik pertama itu tuh udah jelas ya, kok iklan itu tentang apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah judul tebal yang bikin orang perasaan. Contoh beresin desain dalam waktu 5 menit atau apalah kata-katanya kayak gitu. Nah habis itu ada CTA juga, ada klik CTA tombol instruksi lah seperti dapatkan sekarang atau beli sekarang di link yang ada di deskripsi di bawah. Klik tombolnya kayak gitu-gitulah ya. Itu hal yang common. Jadi caranya adalah kalau misalnya kita mau belajar tentang Meta Ads, salah satunya adalah kita mempelajari hierarki iklan ini. Jadi kapan kita harus bikin campaign, kapan harus kita bikin Meta Ads, kapan kita bikin ad set, kapan kita harus bikin kreatif baru. Nah itu harus ya teman-teman sense-nya di situ harus bisa masuk kayak gitu. Nah sebelum gue lanjut ke berikutnya, di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi game kecil yuk gitu ya buat teman-teman. Coba isi titik-titik di bawah ini. Kalau kamu jualan ebook, tutorial desain, maka headline iklan yang paling bikin orang berhenti scrolling adalah apaan ya? Balik lagi nanti teman-teman bisa di kolom komentar di kolom komentar di bawah, itu kita bisa diskusi bareng dan kita bisa belajar bareng sama-sama gitu ya. Terus abis itu sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah sistem manajemen iklan dengan menggunakan Meta Ads Creative Manager. Agar Anda tidak terus-menerus rugi atau boncos, Anda butuh yang namanya adalah sebuah sistem. Meta Ads Creative Manager adalah papan strategi atau
strategic board gitu ya, rahasia agar Anda agar semua ide konten Anda atau kreatif Anda, status iklannya tertata rapi. Mengapa harus pakai sistem scoring juga? Dalam sistem ini setiap ide konten berisi nilai 0 sampai 100 menentukan prioritas. Semakin tinggi angkanya, berarti ide tersebut sangat kuat untuk segera diiklankan. Fokuslah mengeksekusi ide dengan skor di atas 75 terlebih dahulu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini 3 strategi sakti mencari ide iklan. Pakai choose, pakai CEP, pakai debate. Choose itu artinya adalah customer urgency spectrum, CEP artinya kategori entry points gitu ya. Sorry, ini customer urgency spectrum. Kalau debate ini ada berbagai macam turunan strateginya lagi gitu kan, ada myth busting, polarization, A, B, terus yes or no, kayak gitulah ya. Nah, itu semua ada AI-nya lengkap gitu ya. Pertama, kita ngebahas tentang Meta Ads Manager dulu, Creative Manager. Ini udah ada ya. Kalau teman-teman beli kursus gue yang namanya The Creator Viral ini udah ada di dalamnya lengkap. Bagaimana cara ngatur segala macam, semuanya lengkap materinya di sini, tinggal klik aja ini, terus nanti dia akan keluar materinya secara lengkap yang ngejelasin tentang Meta Ads Creative Manager ini. Lalu kemudian berikutnya tentang untuk bisa bikin ide iklannya, itu ada juga Ad Creative Planner yang bisa ngebantu teman-teman untuk ntar ya di ini ya, di materi berikutnya, untuk bisa bantuin teman-teman bikin ide-ide kreatif iklan tuh seperti apa yang kemudian akan jadi bisa cuan tuh seperti apa kayak gitu ya. Nanti diinin sama AI gitu, Ad Creative Planner. Jadi kayak gitu ya. Nah, habis itu sebelum kita masuk ini, terus juga ya pokoknya kalau teman-teman ini bisa menggunakan Meta Ads Creative Manager itu semua udah lengkap di dalam kursus gue namanya Creator Viral ini gitu ya. Nah, sebelum gue berlanjut, di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi bayangkan Anda harus memilih salah satu, lebih suka iklan yang nyentil masalah Anda sampai terasa perih, choose atau customer urgency spectrum, atau iklan yang bikin Anda pengen berdebat di kolom komentar, ya debate gitu ya. Nanti balik lagi teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa ya diskusi bareng-bareng. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam eksekusi praktis ya dengan menggunakan Ad Creative Planner. Ini adalah AI yang bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa membuat ide-ide kreatif gitu ya, atau mengeksplorasi ide-ide kreatif terhadap produk digital yang teman-teman jual gitu. Yang pertama adalah kita bisa pakai, langkah pertama adalah dia akan, nih ada beberapa langkahnya pada saat menggunakannya ya di Ad Creative Planner ini. Dia akan bertanya tentang produk teman-teman, terus pilih jurusan, strategi kontennya. Di sini ada problem base, pakai choose, customer urgency spectrum, ada pakai CEP, kategori entry point, ada pakai debate, ada pakai tofu mofu. Sekarang ada 2 strategi tambahan lagi ya, ada tofu mofu, satu lagi gue lupa ya. Pokoknya gitu ya, saking banyaknya teori yang di hijack dimasukin ke dalam AI ini. Jadi lu tinggal ngobrol aja kayak teman biasa sama AI ini, lalu kemudian lu akan punya unlimited, literally unlimited content ideas buat bikin iklan Meta Ads. Gila nih ya. Jadi di sini ada berbagai macam strateginya. Nah, tofu mofu bofu aja itu bisa generate 30 ide iklan kreatif gitu ya. Jadi lu wah gokil. Kalau lu nggak pakai ini di zaman sekarang, harus mikirin ide konten iklan sendiri, mati lu. Nggak kelar-kelar hidup lu gitu ya. Jadi pastikan adalah teman-teman kalau bisa gitu kan punya ini ya, salah satu AI tools lagi namanya adalah Ad Creative Planner. Yang ketiga, dia akan melakukan eksekusi tabel konten atau akan menstrukturkan outputnya dia berdasarkan tadi strategi yang kita pilih. Dia akan menstrukturkan ke dalam bentuk ya table, terus juga dia akan kasih scoring. Jadi pada saat kita masukin ke dalam Meta Ads Creative Manager ini, itu semuanya udah ada skor-skornya. Jadi AI-nya akan mengoutputkan skor ide kreatif dan juga skor-skornya di sini secara lengkap. Jadi kita nggak perlu pusing lagi, tinggal pilih aja, oh skornya yang paling tinggi tuh iklannya berhubungan tentang ini. Ya udah, pakai itu bikin gitu ya. Nanti teman-teman generate aja pakai lagi AI tools lagi namanya adalah Carousel Ad Maker di dalam Creator Viral, langsung jadi ya. Teman-teman nggak perlu bikin talking head kayak begini segala macam, itu semuanya udah langsung di generate pakai AI, beres semuanya, langsung iklannya jadi jebret langsung udah upload, terus habis itu dapat cuan gitu kan dari sana kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya tadi udah kita masuk ke Creative Planner, lalu kita masuk ke final materi terakhir. Selamat, kamu baru saja menyelesaikan materi Day 20 Part 2 teori struktur Meta Ads. Ingat, kunci suksesnya jualan produk digital bukan cuman pada seberapa banyak orang yang melihat iklan kamu, tapi seberapa tepat iklan kamu sampai ke orang yang membutuhkan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin di Day 20 Part 2 ini, sebenarnya ya di dalam Creator Viral ini itu udah banyak banget ya. Gua ingestin, gua masukin berbagai macam matrix juga ya. Jadi untuk bisa memahami struktur aja tuh nggak
nggak tepat doang juga. Ada berbagai macam matriks yang teman-teman harus pelajarin. Misalnya kayak ada apa ROAS. Apaan sih yang dimaksud dengan ROAS? Apa CPC, ada CTR, terus juga ada LP, landing page click misalnya, atau landing page visit gitu ya. Ada add to cart, number of add to cart. Terus ada lagi apa lagi? Waduh, macam-macam sih, gue banyak banget ya. Ada CPM, cost per million, ada waduh macam-macam lah ya. Jadi di situ semua, itu semua matriks-matriks itu udah gue jelasin semuanya masuk ke dalam kreator viral. Jadi kalau lu serius mau belajar tentang meta ads, tentang membangun produk digital dari awal from scratch all the way sampai gitu ya, berhasil produk digital lu harus banget itu ikut kursus gue namanya kreator viral. Linknya di deskripsi bawah, cek sendiri ya. Oke, terus habis itu di sini rangkuman langkah kamu hari ini adalah pahami hierarki ya, campaign, sales, temukan ad set targeting yang tepat dan buat ad kreatif ya, konten yang bagus untuk bisa dipromosikan produk digital teman-teman semua. Lalu gunakan sistem, jangan tebak-tebakan, gunakan Meta Ads Creative Manager untuk bisa membantu ide dan status iklan kamu. Yang ketiga, manfaatkan AI, gunakan Ad Creative Planner dan juga Carousel Ad Maker untuk bisa mendapatkan dan membuat ide kontennya secara langsung kayak gitu ya. Nah, pesan terakhir untuk kamu, jangan takut mencoba, mulailah dengan budget yang kecil dari secangkir kopi 20.000 hingga 50.000 untuk bisa mengetes pasar. Konsisten dalam mengevaluasi iklan adalah jalan pintas kamu menuju 10 juta pertama kamu kayak gitu ya. Terus abis itu berikutnya terakhir buat teman-teman nih, setelah paham sistemnya, kamu lebih tertarik apaan nih? A, jualan satu produk murah ke ribuan orang via volume ya. Habis itu yang kedua adalah jualan satu produk premium ke sedikit orang tapi lebih eksklusif, high tickets gitu ya. Jadi teman-teman lebih suka nih apa tipikal orang yang seperti apa nih? Balik lagi ya. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya. Nanti nggak ada benar salah, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Jadi komentar guys gitu ya. Sip, paling itu aja sih ya yang bisa gue sampein di day 20 part 2 ini. Mudah-mudahan teori struktur Meta Ads ini juga bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau teman-teman suka sama videonya supaya ada lagi orang yang bisa dapat manfaat dari video ini gitu ya. Kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di akunsudah.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ya. Terima kasih menonton. Oke, bye.